Jadi di ayat ke-27 masih surat An-Naba, kita harus melanjutkan karena setelah 26 sampai 26 bercerita tentang di akhirat, sekarang eh, juga dilanjutkan tentang akhirat di 27 itu ya. Oke, saya persilahkan siapa yang mau di ayat 27 mulai ada hanya 6 kata, silakan. 6 Boleh saya kata di ayat boleh saya 27, silakan. Coba saya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Yanti. Auzubillahiminasyaitonirrajim. An-Naba ayat 27. Inna, sesungguhnya ini huruf inna nasaba rafa'mu ya. Ini dia diikuti digabung dengan hum sebagai domirnya, domir mutasil. Jadi sehingga dia inna nasaba rafa'mu. Jadi humnya menjadi isim inna. Isim inna jadi sebagai mubtada nanti ya. Kanula yarjuna hisaban itu sebagai mubtada'nya. Salah khobarnya kanula ya Juna misalkan. Dan sedangkan khobarnya sendiri terdiri dari kanu itu adalah isim kana dengan uh, domirnya hum, jadi menjadi isim kananya adalah hum ya gitu ya. Jadi uh, jadi numpuk-numpuk nih ya. Kemudian dia la itu adalah an-nafi' menidakkan, yaitu kemudian diikuti oleh fi'il mudhari yaitu yarjuna. Ini roja ya, roja itu berharap, ini domirnya adalah hum dan ini mengharapkan jadinya ya. Kemudian dia wazan roja yarju. Nah, yarju jadi menjadi wazan 3, merupakan fi'il fa'il karena ada hum di sana, hisaban sebagai maf'ulnya, isim nasab yaitu maf'ul bih. Jadi ini adalah dua. Jadi di sini tuh tadi ada dua kalimat ismiyah ya. Tadi innahum, kemudian diikuti kanu layar zuna sebagai khobar, kemudian kanu juga sebagai sebagai mubtada, dan berikutnya adalah khobarnya gitu. Ada fi'il mudhari di dalam khobarnya. Jadi kalimat berlapis gitu ya, Pak Iya, Ustadz. iya betul Bu. Ya, di sini disebutkan bahwa sesungguhnya mereka adalah yaitu mereka yang tidak berharap pada perhitungan nanti di akhirat. Jadi tidak ingin gitu ya mereka dihitung karena mereka uh, dosa. melakukan kesalahan gitu. Iya, seperti kita-kita lah, Iya betul. tidak mau Khawatir ya, dihitung. khawatir tapi Kalau tetap dihitung berusaha kan menjadi berat. baik. Oke, jadi begini, kalau kita balik ke ilmu nahwu sorofnya, ingat ya, ini tadi bilang ini adalah sebuah kalimat sempurna, jumlah mufidah, mubtada khobar, ismiyah gitu ya, Pak Yanti ya. Ya, Oke, tetapi yang ini juga mubtada khobar, sebuah kalimat ismiyah ya, ya, tapi terikat nih, lihat nih ada di sini di ya. titik ini di mana yang si ini tuh berfungsi dua, kadang dia berupa khobar dari yang atas, tapi kadang dia jadi mubtada untuk yang bawah kan gitu. Betul. Nah yang bawah itu adalah khobar, ternyata ada lagi satu jumlah mufidah di sini apa? Itu yarjuna hisaban. Nah ini adalah fi'liyah. Tetapi posisi fi'liyahnya di situ adalah sebagai khobar. Dari kanu. Nah, oleh karena itu saya tulis khobarnya tidak, kalau di sini kan enak nih saya tulis khobar ina yang ini aja cukup lah gitu ya. Karena ini mubtada, ini khobar. Tapi ketika ini sebagai mubtada, saya bingung kalau saya bilang khobarnya cuma di sini, padahal dia juga memiliki, ini kalau saya lokomotif, ini adalah kepala kereta, Iya. ini rangkaian di belakangnya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, malah ditambahi huruf, walaupun dia huruf itu tidak memiliki irob. Jadi, ini satu kesatuan warna kuning, yaitu sebuah jumlah fi'liyah. Tetapi jumlah fi'liyah yang ini statusnya adalah
khobar bagi mubtada yang ini. Gitu. Jadi menarik ini. Iya. Waktu gambarnya dibuat seperti Kurang satu ini. kolom, Pak. Kenapa? Kurang satu kolom. Itu Iya harusnya sih. merahnya sampai bawah tuh mubtada, Iya, merah betul. tuh bawah. Jadi kanu layar juna hisaban itu dalam satu kolom itu merupakan khobar dari innahum gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ini saya buat begini kan. Nih, khobar. Satu kesatuan. Satu lagi Kang Rudi, jadi dari yang merah ini sampai ke sini merah, terus kemudian yang putih itu pindah ke kiri, yang 3 itu. Nah, jadi artinya ini harusnya dibagi dua gitu ya. Iya. Ah, ini mubtada khobar. Nah, itu yang susah saya ngegambarnya. Di sini Kang, maaf, kalau yang pink itu diterusin ke bawah itu yang khobar itu gimana? Nah, terus kemudian khobar yang putih dipindahin ke kiri, jadi kelihatan bahwa dia apa khobarnya itu untuk yang innahum itu adalah dari kanu sampai hisaban gitu kan ya. Kanu layar Iya, tapi kalau ini khobar untuk yang si merah di atas. Iya, tapi kan sampai ke bawah juga kan Kang? Sampai ke Eh, hisaban itu Dari kan? hum sampai hisaba ya. Iya. Asal untuk siapa? Jadi yang Mubtadanya putih itu sampai digeser ke kiri, yang putih digeser ke kiri dibikinin tabel kiri. Tapi yang tambah satu kolom ya. nah, Insert, saya insert. nah gitu. Nah itu pink. Bawah. Bentar. Jadi Pink. ini kasih warna merah. Ini warnanya apa kalau yang kedua? Yang kanu itu dikasih warna apa, coba? Oren aja Pak, oren. Enggak, maksudnya jadi susah. Saya tuh dari kemarin bingung. Ini maksudnya Itu khobar. sama warnanya Nah, itu ya merah. gitu. Merah. Nah gitu. Merah Kang. Merah, Pak. Nah, Nah, ya. Tulisannya pun merah khobarnya, ya. Khobar. ya, Jadi di sini tidak perlu ada gitu ya. 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 Dua tuh biru aja Pak. Kanu itu mubtada. Nah, ini dikasih warna apa yang ini? Biru Ini aja. mubtada udah benar Layar tuh junah. mubtada khobar ini. Sebentar, ini kan mau khobar. Ini betul. Ini nanti, iya, tetapi ini Betul. sebentar, ini motongnya, Ini saya tuh bagian lagi dari bingung sini. motongnya di mana gitu loh. Iya, itu. Yang kanu itu beda warna ya. Yang mana? Kanu. Ya, mau dikasih warna ke atas sebagai Enggak. Sebagai mubtada Bang? dari atas. atau grupnya ke bawah? Sebagai Sebagai mubtada khobar. yang baru kan. Iya, dia Sebagai sebagai mubtada yang baru, misalkan baru warnanya dan juga hijau sebagai misalkan khobar ya. yang di atas, sebagai Hmm. khobar yang di atas juga. Hijau, nah yang khobar, nah gitu. Iya, Nah, Jadi, iya, ya Nah. gitu ya. iya, Mm-mm. garisnya khobar. Nah, iya. boleh begini? Ya boleh kayaknya lebih clear Ya kayaknya. lebih ini, lebih Lebih pas pas. ya. Untuk fiil yang ketiga Pak. Hmm? Fiil yang ketiga. Fiil yang ketiga. Dua fiil kok di sini? Yarjuna itu kan fiil juga tuh. Fi'liyah maksudnya itu udah jumlah, betul, Pak. jumlah fi'lnya. Udah betul Pak itu. Itu udah benar tuh. Udah. Enggak maksud Kan saya. itu Enggak, Pak. Yarjuna ini. Pak Yarjuna ini Fauzi. kan ada maf'ul bihnya juga. Itu Iya, kan maf'ul bihnya ini khusus untuk Yarjuna kan. iya betul. Makanya warnanya sama. Terus Betul, udah. Udah. Ya. kan dua, Pak Fauzi. Kenapa bilang tiga fiil? Oh iya dua ya. Oh dua. Saya yang bingung Mas dari tiga satu lagi mana? Saya pikir yang merah fiil juga tuh. Oh bukan, mubtada. Mubtada. Oke, siap. Menarik. Silakan. Siapa yang mau challenge nomor Saya, 2? Pak. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-28 ya. Wa itu artinya dan, dia huruf athof ya, fungsinya untuk menyambungkan. Menyambungkannya bisa menyambungkan huruf dengan huruf, fiil dengan fiil, isim dengan isim, bahkan kalimat dengan kalimat. Kemudian ini kadzabu. Kadzabu
mereka mendustakan. Ini adalah fiil madi karena ada tambahan tasdid di ain fiilnya. Ini menjadi wajan 13 yang fungsinya adalah pasti setelah menambah satu huruf itu pasti ada pengertian khusus ya. Jadi ketika mendustakan diberi wajan 13 itu berulang-ulang. Jadi mereka itu orang-orang musyrik itu mendustakan ayat-ayat Allah itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali. Nah, kemudian ini domirnya hum terlihat di sini ada waw jamaah dan dia ma'tufnya ke kanu ke ayat sebelumnya. Nah, di sini di nahunya dia sebagai fiil dan fa'il di situ ada ya. Kemudian bi ayati ini adalah susunan jar majrur ya. Bi artinya dengan huruf jar, ayati ayat-ayat dia majrurnya oleh bi ya. Kemudian ayati juga tidak ditanwin karena dia akan difungsikan sebagai mudhof yang nanti digabungkan dengan na sebagai mudhof ilaihnya. Nah, bi ayatina ini adalah maf'ul bih dari kazzabu. Ya. Kemudian kidzaba ini artinya sangat dusta. Ini isim nasab terlihat dari ciri nasabnya adalah berakhiran fathah dan ia menjadi maf'ul mutlak yaitu maf'ul yang susunannya diambil dari huruf di fiilnya sebagai penegasan. Begitu Pak. Masdar. Baik, jadi betul sudah sempurna dari Ibu Risma penjelasan nahu sorofnya. Hanya di sini ditambah ada benar-benar itu dari mana? Karena dari pertama adanya mutlak sebagai Iya. penjelas sangat benar sehingga benar-benar mendustakan. Dan dia juga di sini tadi dikasih wajan 13, yaitu dengan adanya wajan 13 itu berulang-ulang kata Ibu Risma, berulang-ulang berarti mereka benar-benar berulang-ulang mendustakan ayat-ayat kami gitu ya. Merkedeweng gitu. Gak ada apa ya. Merkedeweng bahasa Indonesianya mohon maaf Pak Tiba itu Itu bahasa Perancis. Tanya ke Bu Lisma aja apa. Oke, silakan. Nomor 29. Oh, ini jadi double karena kegeser tadi ya. Oke, sebentar. Teruskan, silakan lah. Ambil saya perbaiki ini bekas tadi digeser. Silakan sebentar. Pak Fauzi. Pak Iwa aja, Pak Iwa. Ah, Saya terakhir aja. Oke. silakan. Wa kulla sayin ahsainahu kitaban. Wa artinya dan dia sebagai huruf atau kemudian dia pula ini artinya tiap-tiap atau segala dia sebagai isim nasab yang mudhof dengan sayin. Sayin adalah sesuatu menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya pula sayin mudhof ilaih. Kemudian pula sayin mudhof ilaih ini menjadi maf'ul bih yang dikedepankan berarti. Jadi atau pula sayin sudah sebelumnya. Kemudian asoina kami telah mengumpulkan atau kami telah mencatat dia adalah fi'il madi wajan 7 domir nahnu. Dia berfungsi nahwunya dia sebagai fi'il fa'il. Kemudian dia adalah domir mutasil. Mutasil kami langsung jadi maf'ul bih. Kemudian kitaban suatu kitab artinya suatu kitab, sebuah kitab berupa isim nasab dan nahunya dia sebagai hal maf'ul mutlak tapi dari bukan maf'ul mutlak dia sebagai hal ya sebagai hal. Jadi kula sayin adalah maf'ul bih, asoina hu fi'il madi dan maf'ul bih, kemudian kitaban adalah sebagai hal. Man kula sayinnya ini maf'ul bih dari
Mencatat kitab Dari kulasain apa dari yang atau dari atas, Bang? tersembunyi, dari tidak ada ya, dari yang tidak. Makanya dikasih warna berbeda oleh saya. Itu tidak ada hubungannya dengan yang bawah, yang maf'ul bihnya ke atas, gitu. Iya, iya. Nah, sementara fi'il fa'il Artinya maf'ul adalah segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Iya. ya. Ya, jadi em, ini menariknya itu bahwa telah mengumpulkan atau mencatatnya di dalam suatu kitab ini adalah hal terhadap sebuah kalimat yang di atasnya. Cuma di atasnya kalimatnya tidak sempurna juga. Langsung aja segala setiap sesuatu. Padahal harusnya ini harus ada sebuah fiil dulu di sini, ya. Pahala kali ya. Ya. Jadi Apa setiap yang mereka kerjakan. Kalau jadi hal aja gimana Pak? Jadi hal aja gitu. Eh, Boleh? terjemahannya jadi kebalik. Hal terhadap siapa? Sebab kalau itu jadi hal, di atas itu hal terhadap fiil yang bawah, terjemahannya menjadi salah. Ya. Menjadi kan kami catat dalam kitab dan segala tiap-tiap sesuatu gitu ya. Tetapi ini harus ada sesuatu dulu di atas yang dijelaskan. Segala sesuatu ininya harus ada sebuah kata kerja dulu ya. Di sini dia mencatatkan atau dia mengerjakan atau dia menuliskan ya. Kitaban, kataba itu dari sekarang menuliskan atau dari mencatatkan sesuatu telah kami catat dalam kitab sehingga muncul ada juga yang berani menyatakan itu adalah maf'ul mutlak karena di sini mencatatkan di atas ada Di fiil. atasnya mencatat ya, Bang. Bisa gitu kalau dia Atasnya kataba mencatat. ya. Iya, telah kami catat dalam kitab. Jadi seolah-olah redundant antara menceritakan dia telah mencatat ya atau dia mengerjakan atau segala sesuatu itu. Mengerjakan sesuatu. Nah, terus kemudian telah mengumpulkan dan mencatatnya dalam sebuah kitab. Jadi kayak redundant gitu. Kami Karena kalau itu jadi hal di bawah jadi tidak pas gitu. Ya. Ya, Jadi tapi maf'ul bihnya dari fiil yang mahzub gitu Pak ya? ya betul Pak Uji dari mahdub. Apalah Mahdhub, ya. terserah di situ ada sesuatu, segala sesuatu gitu. Lalu baru fiil yang di belakangnya adalah hal terhadap yang di atas gitu. Itu yang 29. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab dan kemudian 30-nya. Nah, ini 30-nya. Nah, ini menarik ini. Silahkan yang mau. Saya coba Pak. Silahkan. Nomor An-Naba 30. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fa ini adalah huruf al-atfu. Di dalam beberapa literatur disebut fa fasihah atau sababiyah. Nanti mungkin penjelasannya akan dari teman-teman ya. Sebab itu, sebentar sebelum dituliskan, pasababiah itu biasanya diikuti sebab dan kemudian ada jawabnya. Atau disebut kalau kita mah syarat dan jawab. Iya betul. Jawab dan Jawabnya syarat. tuh nanti di fa juga Pak ya. Ya. Jawab uslub gitu. Ya, ini jawabnya ke atas, nanti ini jawabnya juga. Nah, silakan teruskan. Ya, fa jadi fa tadi adalah fa sababiyah. Zuku artinya rasakanlah sebagai syorof domir mustatir antum ya untuk fiil amar wazan 3 zaqo ya zuku dan di nahwunya dia ada fiil ada fa'il. Fa'ilnya adalah antum. Kemudian fa dilanjutkan dengan fa, maka karena itu fa juga adalah huruf al-atfu. Saya menyebutnya sebagai jawab aja dari fa yang awal tadi, jadi jawab uslub gitu. Lan artinya tidak ada yang itu adalah huruf nasab taukid ya. Nazida itu artinya akan kami tambahkan, merupakan fiil mudorik dengan domir mustatir nahnu. Yang fiil mudoriknya ini bersifat nasab mansub ya. Wazan 2
Zada yazidu. Kemudian nahwunya fi'il fa'il juga sama. Nazida, kum itu adalah maf'ul bih dari nazida, artinya kepada kamu. Kepada kamu, domir mustatir, mabni domah fi mahali nasab. Kemudian dia berfungsi sebagai maf'ul bih. Illa itu artinya selain, dia merupakan huruf al-isti'na yang tidak punya i'rab. Azaban itu azab, isim nakiroh yang nasab, tapi dia mungkin bisa juga sebagai maf'ul kedua dari nazida. Gitu. Jadi maka rasakanlah. Maka karena itu tidak ada yang akan kami tambahkan kepada kamu selain azab. Begitu Pak Musrif. Ya, ya ini menariknya karena ternyata dari makna itu kelihatan ini adalah menjawab sesuatu, ya rasakanlah, itu maka rasakanlah. Kemudian juga di bawah kami menambah kalian kecuali ajab. Itu juga sebuah jawaban. Dari apa? Mahdzubnya apa? Nah ini yang harus dicari. Si syaratnya apa? Syaratnya itu bisa saja, saudara lihat di sini, ya. Nah, ketika ada kalimat dan segala tiap-tiap satu itu telah mengumpulkan mencatat segala sesuatu telah kami catat dalam kitab, ini juga bisa menjadi syarat kemudian dijawab di sini. Maka yang sudah dicatat kalian rasakanlah. Kalian kami akan menambah kalian kecuali ajab. Kami tidak akan menambah apapun kecuali ajab. Jadi apa yang sudah disampaikan di sini telah kami catat di dalam kitab. Ini bisa juga dia itu adalah sebagai cerita yang atas ini adalah syarat yang kemudian dijawab. Syarat jawab itu adalah sebab akibat. Akibat telah dicatat dan sebagainya, kalian rasakanlah dari apa yang sudah dicatat tadi. Artinya dipertanggungjawabkan. Dan kami tidak akan menambah kecuali ajab. Jadi tidak akan menambah kalian kecuali dia akan selalu mendapatkan ajab. Jadi dua jawaban ini, rasakanlah kami akan menambah adalah menjawab dari cerita segala sesuatu telah kami catat. Telah kami catat dalam kitab sehingga ini yang atas ini yang 29 bisa menjadi syarat bagi si jawab yang 30 begitu. Nah, jadi kelihatannya dari mana syarat jawabnya kalau dilihat dari nahunya dari sorofnya di sini kan tidak kelihatan ada apa namanya jajam, tidak ada. Ini diperolehnya adalah ketika kita melihat maknanya. Ketika melihat maknanya, oh ini kenapa tiba-tiba muncul rasakanlah. Ketika tiba-tiba muncul ini gitu ya. Nah ternyata juga kalimat ini tidak nyambung, hanya disambung dengan pak, di mana paknya bukan penyambung ke atas gitu ya. Ini adalah satu-satu. Ini sendiri. Paknya adalah sebagai pak jawab tadi istilahnya Pak Fauji diperoleh di literatur Pak Sababiyah. Gitu. Pak Sababiyah itu adalah Pak yang menjawab sebab sebelumnya. Gitu. Nah, sebab sebelumnya itu yang harus dicari, dilihat dari kalimat. Kalimatnya ini dicek di atasnya. Oh, ternyata kalimat ini yang menjadi sebab, menjawab sebab ini. Sebab sudah dicatat dan siap-siap, rasakanlah tuh hasil catatannya. Gitu. Padahal kita di atas sudah minta jangan termasuk yang dihisab kan kalau bisa gitu ya. Gitu maunya gitu, jangan termasuk yang dihisab maunya gitu. Tapi nggak bisa kata Allah, kalian sudah dicatat di sini. Segala sesuatu sudah dicatat dan rasakanlah. Nanti kalian akan mendapatkan azab itu gitu ya. Kami tidak akan menambah-nambahi, tidak akan mengurangi, semuanya sudah apa yang sesuai dengan yang tercatat di atas. Itu maknanya gitu. Silakan Teh Lisma. Yang di bawah ini benar, Pak? Ya, Pak Musrif. Ya. Yang di bawah ini kan ada dua maf'ul benar ini. Udah Pak? betul, udah betul. Ya. Udah betul karena setiap
setiap yang menempel pada fiil otomatis menjadi maf'ul. Boleh. Tetapi kemudian kami menambahi kalian, kan belum selesai. Iya, betul. Saya menambahi Papa Uji apa? Menambahi buku. Tapi Papa Uji menambahi saya apa? Menambahi bank, account. Nah, itu berbeda. Iya. Itu kira-kira. Menambahi pasti ada sesuatu. Gitu ya Pak Ariel ya? Nah, ini mau membahas maknanya Tanya mau Pak Bu Muslim. Ibu atau Pak Ariel atau Pak Mitra? Tanya Ini Pak Muslim. silakan. Tanya dulu. Ini kan kalau dilihat secara maknanya seolah-olah azabnya ditambah gitu ya. Tapi kan kalau dari atas kan nggak akan ditambah gitu. Gimana ya? Ya, jadi tidak dibaca di bawah aja langsung ya, Kan Pak. ada kecuali, Pak. Pak Mitra, dibaca di Ya. bawah dulu. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan seperti kita-kita ya, sesungguhnya. Tidak begitu gitu ya. Allah bilang, tidak bisa kalian enak-enak aja tidak mendapat perhitungan gitu ya. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami karena mereka telah mendustakan segala sesuatu telah kami catat kok gitu. Sudah kami catat di dalam kitab. Ya. Oleh karena itu, rasakanlah. Jadi rasakanlah apa yang sudah dicatat tadi. Ya. Rasakanlah. Tidak akan kami tambahkan kepadamu. Jadi Allah itu tidak akan menambahkan apapun, tidak akan mengurangi apapun, kecuali ada azab. Nah, artinya kecuali azab itu yang ditambahi ini, ya tidak akan menambahkan apapun kecuali azab. Jadi Pak Mitra bertanya, apakah azab itu bisa ditambah? Itu bahasanya, pertanyaannya. Ya. Gitu. Apakah azabnya itu Allah boleh menambahkan? Boleh, Allah itu maha menang. Mau menghilangkan azab atau menambahkan azab. Jadi kalau Anda minta dihilangkan, malah bila perlu saya tambahkan. Itu bahasa. Kalau Anda minta tidak dihisab, Anda minta dikurangi, jangankan tidak dihisab, dikurangi pun tidak, bila perlu saya tambahin loh. Pakai lo belakangnya. Jadi azab 1, azab 2 aja, Pak. Jadi maksud ini hanya ancaman bahwa kami tidak akan mengurangi apa yang sudah ditimbang. Nah, malah mereka mintanya jangan dong, kami tidak, jangan dihitung. Apa jangan dihitung? Yang ada pasti sudah kami catat, kami perhitungan, kami tidak tambahin, kami tidak akan kurangi. Bila perlu saya tambah, kamu aja gitu. Gitu kira-kira bahasanya. Ancamannya seperti itu. Jadi artinya untuk menegaskan bahwa tidak akan ada yang terkurangi. Selangkah kejahatan kita, walaupun hanya dalam hati yang kecil, yang tidak terucap, dalam niat, itu tercatat. Nah, hati-hati makanya. Inna amalu biniat ya, dari niat kita gitu. Good, karena tadi Ibu Lisma tidak menyampaikan, saya wakili barusan ya. Apa Pak? Ini makna ini kalimat. Udah selesai tapi. Ya. Oke, membahas makna. Ya, gitu. Ya, sekarang tinggal 135 nih. Siapa mau? Nanya dulu, Ustaz. Ustaz. Pak Imran nih, sesi penanya terus nih. Ini namanya Pak Imran, ini syarat jawab, sebab akibat, bukan tanya jawab. Silakan Pak Imran, silakan. Yang lan itu kan lan yansibah, Ustaz ya. Jadi menasabkan fa'il yang berikutnya. Tapi kan di sini kan ada faktor kayak tadi Ustaz bilang bahwa ini tidak akan ditambah, malahan akan tidak dihisap, tapi malah ditambah. Artinya lannya bisa disebut sebagai taukid ya Ustaz ya. Di sini tadi lan tanjida karena asalnya tanjidu ya. Jadi menasobkan, udah clear sampai di situ ya. Nah, oke, itu bercerita di sorobnya. Jadi sorobnya udah clear ya, Pak. Nah, sekarang tinggal di nahunya. Kalau di nahunya dia sebagai fi'il fa'il, dan karena lan itu adalah sebagai huruf, dia tidak memiliki harokat, tidak memiliki i'rab, gitu. Jadi boleh masuk begitu saja. Tidak, jadi kami tidak, biasanya kalau dalam terjemahan selalu fi'ilnya dulu, baru yang diselapkan, baru katanya. Jadi kami tidak menambah, gitu ya. Nah, karena ini adalah najida itu fi'il mudhari. Jadi kami tidak akan menambah sebetulnya. Kami tidak akan menambahi kalian, ya, kecuali ajab.
Nah, pertanyaannya, kami tidak akan menambahi kalian. Kami tidak akan, kami tidak kami tidak akan kami menambahi kalian. Nah, artinya tidak akan kami menambahi kalian kecuali azab. Pertanyaannya Pak Imam tadi, ini apakah bisa sebagai taukid gitu ya? Karena Saya Bisa. melihatnya taukidnya justru dari sini, dari kalimat selain azab. Jadi Azaban, Pak. Nah, kan apa? setelah itu ya. kecuali Ustaz. Kayak la ilaha illallah kan la Betul. ilaha gitu. Betul. Bukan, ini kita tidak bercerita di sorot, kita tidak bercerita di nahu, kita bercerita di tafsir. Arti Harus Bahwa tafsir saja. ketika saudara meminta tidak dihisab, pertamanya, kedua Allah menjelaskan semua sudah kami catat kok, semua akan dibalas, rasakanlah. Bila perlu, begitu bahasanya. Saya tambahi ajabnya. Nah, saya tidak akan menambahi memang, tapi bila perlu, gitu, saya akan tambahi gitu. Jadi justru akibat ilah adaban itu menjadi tambahan. Apa sih? Apa itu? Ini sebentar ya. Oke, jadi akibat ilah adaban itu akan artinya kalau di atas kan tidak akan ditambah, artinya Allah itu maha penghisab yang paling baik, gitu loh judulnya. Kalian tidak, kalau mau minta tidak ditimbang, tidak dihisab, ya nggak bisa dong, gitu ya. Kami sudah mencatatnya, semua akan apa namanya, semua akan dipertimbangkan, tidak ada yang dikurangi, tidak ditambahkan. Tapi bila perlu, nah, saya bisa tambahkan azab, kecuali azab bisa saya tambahkan, kata Allah begitu. Itu hanya tambahan penekanan bahwa jangan minta tidak dihisab, jangan minta dikurangi, semuanya akan diperhitungkan begitu. Jadi musana minhu-nya apa ya, Pak ya? Kenapa? Azaban ini kan musana minhu-nya nggak kelihatan nih. Musana minhunya. Azabun bisa, azaban bisa. Tapi ada yang mahdhuf juga kan, kami tidak bisa menambah kalian apa ya, hasil dari kesalahan itu nanti ditambah lagi kecuali ini azab. Makanya azab itu bisa dimasukkan ke dalam sebagian literatur itu menjadi maf'ul mutlak juga dari apa? Dari yang disembunyikan itu, Pak. Bentar, ulangi kalau begitu. Ini menjawab Pak Pratiwa dulu nih. Ini kalimat tuh belum sempurna nih. Kami tidak akan menambahi kalian. Kok berhenti? Iya. Kalau menambahi harus ada dong. Contoh kali Pak Fauzi akan menambahi akun saya. Katanya gitu. Lagi kata Ibu Lisma. Pak Fauzi yang bingung. Nanti transaksinya kemana katanya. Jadi menambahi itu harus ada apa. Nah, tapi dianggap pembaca itu ngerti. Yang akan ditambah apa? Cerita yang di atas. Ini nih. Ini apa yang cerita di atas, segala sesuatu. Si segala sesuatunya itu yang kebetulan juga mahdhuf gitu ya. Segala sesuatunya itu apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah dan sebagainya tidak akan ditambah gitu. Yang tadi ya. Kecuali ada yang tadi itu juga yang tidak kelihatan itu istilahnya Ibu Lisma, yang mahdhufnya itu kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Yaitu yang kita sudah mahfum apa? Yaitu segala sesuatu yang telah dikerjakan. Istilahnya Ibu Yanti tadi ganti aja. Yang mahdhufnya adalah fa'ala gitu. Boleh. Kalau kita lihat di kalimat ini coba lihat. Sesungguhnya mereka tidak akan mengharapkan perhitungan. Apa sih yang diperhitungkan? Dari semua pekerjaan. Mereka benar-benar mendusahkan ayat-ayat kami. Segala sesuatu telah kami catat. Belum selesai. Yang kami catat itu apa? Yang kami catat itu adalah semua pekerjaan tadi. Semua tingkah laku kita. Itu sesuatunya dalam kitab manusia. Oleh karena itu rasakanlah tidak akan kami tambahkan ini juga. Yang tidak mau kami tambahkan apa? Kesini maksudnya. Yaitu pekerjaan kita. Kecuali ada. Nah berarti kalau gitu Pak yang dicari oleh Pak Pratiwa. Ini apa namanya mustana minhunya mana? Ini ya gitu baliknya. Si yang tidak kelihatan tadi istilahnya Ibu Lisma ya mahdhuf gitu. Yang kita mahfum lah yaitu tentang perbuatan-perbuatan kita gitu.
Ya, jadi azab akan ditambahi kecuali itu bila perlu gitu bahasanya mungkin lebih baik kayak begitu. Bila perlu saya tambahi gitu sama kata Allah. Jadi ancamannya ditambah sama Allah, ditekankan gitu. Ini kalimatnya termasuk kalimat negatif. Kalau adalah ini gimana ya Pak ya? Sehingga sananya kan ini nasob. Kalau negatif kan sebetulnya bisa nasob, bisa rofa, Mansup. tergantung kedudukan kan. Iya, Cuman mungkin ini karena musana minhunya adalah maf'ul juga maf'ul, sesuatu, iya. dia tidak Berarti ada sama Iya. azaban. Hmm. Betul. Karena ini kan negatif tuh di Iya. atasnya itu ya. Negatif. Ya. Kemudian itu musana minhunya dimahjubkan, berarti ini kalimatnya itu kalimat nakis ya. Ya, jadi di Kalimat sini nakis, makanya setelah ila itu boleh nasob, boleh marfu ya, sesuai dengan gitu ya Pak Pratiwa. Iya. Ini mirip ya, mirip pola in ila gitu ya, in titik ila gitu ya, mirip itu ya pola kalimatnya ya. iya betul. Iya. Betul. Yang dicari tadi Pak Ariel, yang titik-titiknya apa gitu. Titik-titiknya di sini namanya maf'ul bih kedua dari yang ini. Iya. Saya kasih merah nih. Maf'ul bih kedua itu aslinya di sini di yang merah. Tapi karena ada ilah, ini istana matu kepada siapa? Kepada ini. Maka dia jadi maf'ul bih kedua. Tidak langsung maf'ul bih keduanya kepada menambah, tidak, kepada yang ini. Tapi yang ini tuh apa? Sebetulnya yang ini tuh ada di sini di atas. Yang sama dengan di sini. Segala sesuatu telah kami catat, segala sesuatunya itu ya itunya. Nah, di kotak merahnya itu maf'ul bih kedua yang dihilangkan begitu. Iya. Kalau dilihat dari makna, Nah, Pak, itu mah udah embed di situ. oh gitu ya Pak Edi. Berarti ini udah masuk tafsir ya Pak? Silakan. Ini 137. udah masuk tafsir ya? Ya, karena tadi ada pertanyaan tentang azabnya itu kemana larinya gitu. Harus dari tafsir. Silakan Pak Edi 135. Oh, enggak. Atau siapa selain Pak Edi? Oh, bukan. Silakan, siapa yang lain? Tingkat 2 ya? Ya, Kapan masuk tingkat 2?